Pagi itu 2 orang gembel masuk ke bank hanya ingin tarik uang 100.000 rupiah. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihina, ditertawakan. Bahkan diusir mentah-mentah hanya karena penampilan lusuh mereka. Tak ada yang tahu bahwa salah satu dari mereka menyimpan rahasia besar. Dan saat mereka kembali menarik seluruh isi tabungan, semua pegawai hanya bisa terdiam, menyesal, dan tak akan pernah lupa wajah gembel itu. Siapa dia sebenarnya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari mulai mengusir kabut malam dari setiap sudut kota. Jalanan masih lengang, tapi kehidupan sudah pelan-pelan menggeliat. Di sisi trotoar yang retak dan kotor, seorang anak muda berjalan perlahan. Namanya Fajar. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya kusut tak terurus dan bajunya lusuh, bahkan robek di bagian lengan. Namun yang paling mencolok adalah beban di dadanya. Seorang bayi mungil, terbungkus kain tipis coklat kusam. Bayi itu menangis lirih, kepanasan oleh sinar matahari yang mulai menyengat. Dia adalah adik kandung Fajar, satu-satunya keluarga yang tersisa. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka. Beberapa menatap iba, sebagian mencibir, dan banyak yang memilih memalingkan wajah. Seorang ibu muda sempat berbisik kepada temannya, "Kasihan, bayi sekecil itu harusnya di rumah. Bukan di bawah panas seperti ini." Tapi tak satu pun dari mereka yang mendekat. Mirix hanya melihat lalu berlalu. Fajar terus berjalan meski peluh membasahi pelipisnya. Matanya merah, kurang tidur, tapi langkahnya tak goyah. Ia tahu betul kemana harus pergi. Bank Mitra Indah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku tabungan tua. Warisan terakhir dari almarhum ayahnya, Pak Heru. Ibu Fajar meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Ayahnya lebih dulu berpulang saat Fajar masih remaja. Kini, hanya tanggung jawab yang tersisa. Menjaga adik kecilnya tetap hidup. Bangunan megah Bank Mitra Indah berdiri mencolok di antara deretan toko. Saat Fajar masuk, pintu kaca otomatis terbuka. Namun belum sempat ia bicara, seluruh mata di dalam ruangan tertuju padanya. Beberapa penuh heran, sebagian lain sinis. Seorang satpam di dekat pintu mengangkat alis, lalu mendengus seolah berkata, "Ngapain bawa bayi ke sini?" Fajar berhenti sejenak menahan napas. Bukan karena lelah tapi karena malu. Namun ia tetap melangkah maju. Dalam hatinya hanya ada satu tekad, mengambil uang dari tabungan ayahnya. 100.000 saja. Cukup untuk membeli nasi, sedikit susu, dan sebotol air minum. Namun yang menyambutnya di meja layanan bukanlah bantuan, melainkan penghinaan. Di balik meja duduk seorang petugas muda bernama Mas Bambang. Penampilannya rapi, dasinya terikat sempurna. Tapi yang lebih mencolok adalah tatapan jijik saat melihat Fajar mendekat. Ia mengernyit lalu menoleh ke temannya dan berkata lantang, "Maaf ya, ini bank, bukan tempat minta-minta. Pulang dulu sana." Tawa kecil terdengar dari meja sebelah. 2 pegawai lain menahan tawa sambil menoleh ke arah Fajar. Salah satunya berbisik pelan namun sengaja terdengar, "Kalau kayak gini mah nyari belas kasihan." Fajar memucat. Ia tak berkata apapun. Tangannya hanya mengelus pelan punggung adiknya yang mulai menggeliat. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena marah, tapi karena malu. Terhina. Tapi ia tetap diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, kadang diam adalah satu-satunya pertahanan terakhir dari orang yang sedang menahan air mata. Beberapa detik ia berdiri membisu. Tak ada yang menolong. Tak ada empati. Hanya tatapan menghina yang menusuk lebih tajam dari pisau. Akhirnya Fajar berbalik. Ia melangkah keluar dari bank, membawa luka yang tak terlihat, tapi terasa dalam. Jalanan masih panas, peluh belum mengering. Namun kali ini, air mata yang mengalir lebih deras. Adiknya masih tertidur dalam pelukan, seolah tak tahu bahwa sang kakak baru saja dipermalukan. Bukan karena bersalah, tapi karena miskin dan sederhana. Fajar menatap wajah mungil itu. Lirih ia berkata, "Maaf ya, Dek. Hari ini kakak belum bisa kasih makan." Suara seraknya larut bersama angin sore. Di matanya tergambar jelas api kecil yang mulai menyala. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke rumah kecil yang mulai kusam, satu-satunya peninggalan masa lalu, tempat mereka berteduh. Dan semoga masih menyimpan harapan. Setelah memastikan sang adik terlelap di atas tikar usang, Fajar berjalan menuju sebuah sudut kamar. Di sana berdiri laci kayu tua,
penuh debu dan diam-diam menyimpan begitu banyak kenangan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laci itu, seolah ia sedang membuka kembali lembaran masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Di dalamnya terlipat rapi sebuah buku tabungan berwarna biru tua. Warna tepinya mulai menguning, usianya tak muda lagi. Itu adalah satu-satunya benda warisan ayahnya, Pak Heru, yang belum pernah ia sentuh sejak sang ayah pergi untuk selamanya. Pak Heru, sosok sederhana yang sebenarnya adalah pemilik saham terbesar, Bank Mitra Indah, seorang pria dermawan, kaya raya namun bersahaja, yang selalu menanamkan nilai, hidup jangan sombong. Fajar memegang buku itu dengan kedua tangan. Ia terdiam, lalu berkata lirih, selama ini aku diam, mencoba hidup cukup. Tapi hari ini, mereka melewati batas. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Dengan hati-hati, ia membuka lembar demi lembar buku itu. Deretan angka di dalamnya membuat jantungnya berdetak cepat. Saldo terakhir yang tertera bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tapi miliaran rupiah. Matanya menatap kosong ke satu titik di dinding. Namun kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena kesadaran bahwa waktunya telah tiba. 1 jam telah berlalu sejak penghinaan itu, tapi suasana kini berbeda. Bukan karena cuaca berubah, melainkan karena Fajar telah berubah. Di depan cermin kecil kamar, ia berdiri tegak. Kemeja putih bersih membalut tubuhnya, celana panjang rapi, dan sepatu kulit pemberian ayahnya kini tampak kembali berkilau. Rambutnya disisir rapi ke samping. Di balik wajah bersih itu, mata Fajar kini memancarkan keyakinan yang belum pernah ia tunjukkan selama ini. Ia melirik adiknya yang masih lelap, lalu menggenggam buku tabungan, memasukkannya ke dalam tas kecil, dan melangkah keluar rumah. Namun sebelum menuju bank, Fajar mampir ke sebuah rumah sederhana tak jauh dari sana. Di balik pintu, berdiri seorang wanita paruh baya berwajah lembut, Tante Anggi, adik kandung ibunya. Sosok yang selama ini diam-diam menjadi penyangga hidup mereka. Memberi makan, menjaga Dika, dan menyelipkan harapan lewat uang kecil di bawah bantal. Tante, boleh titip Dika sebentar? Dia masih tidur. Saya mau pergi, ujar Fajar pelan. Sopan, tapi terdengar lebih tegas dari biasanya. Tante Anggi tersenyum hangat, menyentuh bahu Fajar dan mengangguk. Tentu boleh, nak. Pergilah, Tante jaga Dika seperti anak sendiri. Dengan hormat, Fajar membungkuk pelan lalu melangkah pergi. Ia menaiki motor tua peninggalan ayahnya, yang mesinnya masih ia rawat dengan cinta. Suara mesin menderu lembut. Dengan helm terpasang dan pandangan ke depan, ia melaju menuju tempat yang telah mempermalukannya, Bank Mitra Indah. Namun hari ini, ia datang bukan sebagai pemuda lusuh yang dicibir. Hari ini, ia datang sebagai ahli waris, putra dari Pak Heru. Pemilik sebenarnya dari kekayaan yang tersembunyi. Bangunan Bank Mitra Indah masih tampak sama, dingin, angkuh, dan mewah. Tapi kali ini langkah Fajar berbeda, tegap percaya diri. Pakaian rapi dan sepatu mengkilap membuat beberapa nasabah menoleh. Bahkan satpam yang pagi tadi sempat memandang sinis, kini berdiri memberi hormat. Selamat pagi, silakan masuk Pak. Ujarnya sopan, sambil mempersilakan Fajar melewati pintu kaca otomatis. Fajar tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk kecil, lalu mengambil nomor antrean dan duduk tenang. Pandangannya lurus, tajam, tertuju pada meja layanan di ujung ruangan. Di sana duduk Mas Bambang, teller yang pagi tadi menyuruhnya pulang dengan tawa dan hinaan. Tak lama, suara dari pengeras berbunyi. Asner 2, silakan ke teller 1. Itu nomornya. Fajar bangkit perlahan, tak terburu-buru. Setiap langkahnya kini membawa sesuatu yang lebih berat dari uang, yaitu keadilan. Ia berdiri tepat di depan Mas Bambang, yang masih sibuk mencatat sesuatu tanpa menoleh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bambang dengan suara datar. Tanpa berkata panjang, Fajar mengeluarkan buku tabungan biru tua itu dari tas kecilnya dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap langsung ke mata Bambang. Suaranya tenang, tapi penuh kekuatan. Saya ingin melakukan penarikan tunai. 5 miliar rupiah. Mas Bambang sontak mendongak. Alisnya terangkat, mulutnya terbuka setengah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. 5 miliar? Tanyanya nyaris berbisik. Fajar tidak tersenyum, tidak marah. Tatapannya lurus, tenang, penuh teka-teki. Hari ini dunia mulai melihat siapa Fajar sebenarnya,
Mas Bambang meraih buku tabungan biru tua itu dengan tangan yang kini mulai gemetar. Ia membuka lembar demi lembar, lalu tiba-tiba tangannya berhenti. Pandangannya membeku, napasnya tertahan. Deretan angka di halaman saldo itu bukan sembarang angka jumlah yang hanya pernah ia lihat di rekening nasabah prioritas kelas atas. Puluhan digit yang membuat tengkuknya dingin dan pikirannya mulai kacau. Ia menatap lagi wajah pemuda di depannya. Sorot matanya, garis rahangnya, rambut yang kini tersisir rapi. Ada sesuatu yang terasa akrab. Perlahan suaranya keluar nyaris bergetar. "Maaf, Mas. Apakah Anda orang yang tadi yang saya suruh pulang?" Fajar menatap langsung ke matanya. Wajahnya tenang. Tak ada amarah, tak ada kata kasar. Hanya keteguhan hati yang terasa menekan. "Ya, saya orang itu. Yang tadi datang dengan pakaian lusuh menggendong adik saya. Saya hanya ingin mengambil 100.000 rupiah untuk membeli makan." Waktu seakan berhenti di teller 1. Detik demi detik terasa menggantung di udara. Wajah Mas Bambang langsung memucat. Tangannya refleks meletakkan buku tabungan itu perlahan, seolah benda suci yang tak layak disentuhnya. Ia menelan ludah, lalu berkata terburu-buru, penuh kepanikan. "Mas, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Anda pengemis." "Saya khilaf." Namun Fajar tetap berdiri diam. Tatapannya menusuk, tajam, tapi bukan penuh dendam. Justru sebaliknya, ia bicara dengan nada datar yang justru terasa lebih menyakitkan. "Saya tidak datang untuk membalas. Tapi sebelum saya memaafkan, saya ingin bertemu dengan manajer bank ini." "Pak Fala." Mas Bambang terdiam. Lalu tanpa banyak kata, ia berdiri, gugup, dan mengangguk cepat. Baik Mas. Tolong tunggu sebentar." Ia berjalan cepat menuju ruangan kaca di belakang teller. Di dalam, seorang pria paruh baya tampak sedang membaca dokumen. Usianya sekitar 50-an. Penampilannya rapi, jasnya licin, wajahnya tenang. Dialah Pak Falah, manajer Bank Mitra Indah. Pak Falah menoleh, sedikit heran, saat Mas Bambang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. "Bambang, ada apa?" "Pak, ada nasabah. Penting, sangat penting. Mohon Bapak ke depan sekarang juga." Tanpa banyak tanya, Pak Falah berdiri, merapikan jas dan berjalan keluar. Begitu keluar dari ruangannya, matanya langsung menangkap sosok pria muda yang berdiri tegak di depan teller. Pakaian putih bersih, sepatu kulit, dan aura ketenangan yang kuat. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuat langkah Pak Falah melambat. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Mas?" Tanyanya ramah, namun nada suaranya mengandung kehati-hatian yang tidak biasa. Pemuda itu Fajar menatapnya lurus. Tak tersenyum, tak juga marah. Wajahnya datar, tapi sorot matanya berbicara banyak. Lalu dengan suara dalam dan jelas, ia menjawab, "Saya datang ke sini untuk mengambil uang saya. Tadi pagi, saya datang dengan pakaian lusuh dan menggendong adik saya. Saya tuh hanya ingin mengambil 100.000 rupiah. Tapi saya malah dihina, ditertawai, dan diusir oleh pegawai Anda. Namanya Mas Bambang." Ruangan sontak senyap. Suara mesin AC dan langkah kaki nasabah yang berlalu lalang seperti menghilang. Beberapa pegawai mulai melirik, sebagian mencuri dengar. Mas Bambang berdiri di belakang, menunduk dalam. Wajahnya semakin pucat. Fajar melanjutkan, dengan nada tetap tenang tapi terasa tegas dan berat. "Mungkin bagi Anda saya bukan siapa-siapa tadi, tapi sekarang saya perkenalkan diri. Saya adalah anak dari almarhum Pak Heru, pemilik saham terbesar di bank ini." Langkah Pak Falah terhenti. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Pak Heru, nama yang dihormati. Legenda di dunia perbankan lokal. Sosok pendiam namun berpengaruh. Seorang dermawan yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Dan ternyata, putranya berdiri di depan mereka, bukan sebagai orang kaya yang sombong, tapi sebagai pemuda sederhana yang baru saja dipermalukan, di tempat yang seharusnya menjadi haknya." Pak Falah melangkah maju. Wajahnya berubah serius, dan suaranya kini terdengar lebih rendah, nyaris gugup. "Mas, Anda, putra dari Pak Heru?" Fajar mengangguk pelan. Pak Falah menelan ludah. "Maafkan kami, Mas Fajar, kami benar-benar tidak tahu. Ini mengejutkan." Tanpa menjawab, Fajar mengulurkan kembali buku tabungan itu. "Lihat sendiri, Pak, supaya Anda tahu siapa yang semalam tidur dengan perut kosong karena dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi miliknya." Pak Falah menerima buku itu. Tangannya tampak ragu, namun ia membuka halaman saldo.
Begitu melihat angka-angka fantastis di dalamnya, wajahnya langsung pucat. Ia menatap Fajar lalu perlahan menoleh ke arah Mas Bambang, yang kini hanya bisa menunduk, tubuhnya nyaris gemetar. Hari itu, seluruh bank tahu, mereka bukan hanya telah salah menilai, mereka telah mempermalukan warisan kehormatan dan menyentuh sisi kelam dari kesombongan manusia. Suasana Bank Mitra Indah mendadak senyap. Sunyi, seperti tertelan kesalahan yang baru saja terbongkar. Satu persatu mata menoleh ke arah Fajar yang berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Bisik-bisik mulai terdengar di balik meja-meja, di antara komputer, di lorong antar divisi. Nama itu kini menggema, Fajar, putra dari almarhum Pak Heru. Pemuda yang pagi tadi mereka remehkan, ternyata adalah pewaris sah kekayaan terbesar bank ini. Sosok sederhana yang sempat dianggap sebagai pengemis, kini mengguncang jantung institusi tempat mereka bekerja. Fajar telah menyelesaikan transaksinya. Dengan tenang ia menandatangani formulir penarikan dana besar, lalu dengan suara tegas, ia minta agar seluruh dana dalam rekening mendiang, ayahnya puluhan miliar rupiah, dipindahkan ke bank lain. Bukan sekadar penarikan, tapi pernyataan. Sebuah tamparan telak untuk Bank Mitra Indah. Hari itu mereka bukan hanya kehilangan seorang nasabah, tetapi kehilangan reputasi, kepercayaan, dan aset paling bernilai yang mereka miliki. Begitu Fajar meninggalkan ruangan utama, Pak Fala berdiri tegak di tengah lobi. Wajahnya serius, rahangnya mengeras. Ia menekan tombol mikrofon umum di meja depan. Suaranya menggema di seluruh penjuru gedung. Mohon perhatian. Seluruh pegawai harap berkumpul di area depan. Sekarang juga, beberapa menit kemudian suasana menjadi tegang. Seluruh staf dari teller, customer service, bagian administrasi, hingga cleaning service berbaris rapi di lobi utama. Semua wajah penuh tanya, cemas, dan tegang. Di antara mereka, Mas Bambang berdiri paling depan. Wajahnya pucat, kepalanya tertunduk. Tangan saling menggenggam erat, menahan gugup. Pak Falah maju beberapa langkah ke tengah, lalu menatap seluruh bawahannya satu persatu. Sorot matanya tajam namun tidak marah, lebih kepada kecewa. Hari ini, kita kehilangan nasabah terbesar dalam sejarah Bank Mitra Indah. Bukan karena mereka bangkrut, tapi karena kita gagal menjaga nilai, gagal menjaga sikap. Salah satu dari kita telah mempermalukan putra pemilik saham terbesar bank ini, hanya karena ia datang dengan pakaian sederhana. Ruangan itu diam, tidak ada yang berani bergerak. Mas Bambang, silakan maju ke depan. Langkah Mas Bambang berat. Seolah setiap langkahnya adalah beban dari kesalahan yang tak bisa ia tarik kembali. Kini, ia berdiri di depan semua rekan kerjanya, yang menatapnya campur aduk. Ada yang iba, ada yang kecewa, ada pula yang geram. Pak Falah menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas namun penuh makna, "Mulai hari ini Mas Bambang, Anda resmi saya berhentikan sebagai pegawai Bank Mitra Indah. Perilaku Anda tidak mencerminkan nilai yang kami junjung. Bank ini berdiri bukan hanya karena uang, tapi karena kepercayaan." Tak ada tepuk tangan, tak ada komentar. Hanya suara denting jarum jam dan hembusan AC yang terdengar di ruangan megah itu. Hening yang menyakitkan. Mas Bambang tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, ia pantas menerima ini. Tak ada lagi yang bisa dibela dari kesalahan yang terlanjur, membuka wajah aslinya di depan publik. Dan hari itu, seluruh pegawai menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan terhadap orang sederhana bisa menjatuhkan kehormatan institusi sebesar apapun. Itulah kisah tentang dua anak, yatim piatu Fajar dan adiknya yang sempat dihina dan ditertawakan hanya karena mereka datang dengan pakaian sederhana. Tanpa mereka tahu, sang pemuda adalah anak dari pemilik warisan terbesar bank itu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Karena di balik wajah lelah dan baju lusuh, bisa jadi tersimpan harga diri dan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.